Shalom teman-teman yang di rumah dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan. Izinkan hari ini saya ingin share tentang bahaya tidak memiliki kebulatan hati atau dua hati. Izinkan sebelumnya saya ingin sharing tentang bagaimana sekitar tahun lalu saya didoakan oleh ibu gembala kita yaitu Ibu Iin. Pada hari itu beliau bilang bahwa Jess, saya melihat hati kamu itu sangat bercabang. Bercabangnya banyak banget. Coba deh kamu beresin hati kamu. Jadi hari itu singkat ceritanya kami sedang mengadakan sebuah acara. Dan hari itu doain. Dan hari itu saya kehilangan cincin perjanjian saya yang sangat amat penting dan krusial. Dan hari itu saya didoakan, bagaimana ya Bu? Gini deh. Itu yang Ibu Iin bilang pada hari itu bahwa saya lihat bahwa hatimu sangat memiliki banyak cabang. Dan hari itu saya makin stres, udah cincin saya hilang. Saya didoakan seperti itu, saya semakin stres, saya semakin kepikiran, saya sampai gak nafsu makan, saya sampai kerjaannya merenung. Dan sampai singkat cerita beberapa waktu berlalu, sampai saya diajarkan, Tuhan meminta saya untuk belajar dan pelajari lebih dalam mengenai bahaya tidak memiliki kebulatan hati atau dua hati. Mari sama-sama kita buka di Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadamu jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Di sini dalam versi The Message-nya dibilang bahwa bulat hati atau bulatkanlah hatimu dibilang adalah undivided heart and united heart. Bahkan lebih menariknya di versi bahasa Ibrani-nya, versi bahasa aslinya dibilang bahwa pada saat kita memiliki kebulatan hati, hati kita itu berdegup lebih kencang di saat melakukan sesuatu. Lalu juga ada versi lain dikatakan bahwa pada saat kita memiliki kebulatan hati, kita melakukan sesuatu menjadi sebuah nafsu yang tidak pernah habis. Kita terus pengen lawatan, kita terus pengen mujizat pada saat kita melakukan semua dengan hati yang bulat dan hati yang teguh. Bahkan dibilangnya menjadi sebuah hasrat yang tak berujung. Kita ingin lawatan, pada saat lawatan terjadi kita mau yang lebih besar. Pada saat 100.000 orang diberkati, 100.000 orang ketemu Tuhan, kita mau 1 juta, kita mau 100 juta. Menjadi sebuah hasrat yang tidak berujung. Itu kalau kita memiliki kebulatan hati. Tapi apa bahayanya kalau kita tidak memiliki kebulatan hati? Dalam versi bahasa Inggrisnya, bulat hati atau tekad dikatakan willpower. Dan arti willpower ini menurut saya sangat menarik. Ternyata pada saat kita memiliki willpower, kita juga memiliki sebuah ability, dibilang seperti ini, untuk resist short-term temptation. Jadi nafsu-nafsu yang bersifat sementara. Pada saat kita memiliki kebulatan hati, keteguhan hati kita di dalam Tuhan, kita memiliki sebuah kekuatan untuk say no, untuk berkata tidak kepada nafsu-nafsu yang bersifat sementara, untuk bertemu dengan destiny yang Tuhan sudah sediakan. To resist short-term temptation in order to meet long-term goals. Banyak nafsu-nafsu sementara yang datang dalam hidup kita, seperti contoh tokoh Alkitab yang memiliki hati yang bulat. Seperti Nuh, dia sangat bulat hati untuk mengikut Kristus. Bahkan di saat itu, di generasi itu dibilang bahwa hanya Nuh yang Tuhan dapati tetap setia dan tetap baik hatinya. Dan hari itu, karena dia memiliki hati yang sangat bulat, dia berkata hari itu orang-orang pada bilang dia aneh, ngapain sih buat kapal bahtera sebesar ini di masa-masa seperti ini, buat apa. Tapi dia berkata tidak. Dan dia menekan jauh-jauh ke dalam nafsunya yang bersifat sementara. Setelah melewati air bah yang begitu besar, hanya tinggal keluarga Nuh, bisa dibilang istilahnya dia menjadi bapak atas Israel. Dan yang kedua, contoh tokoh Alkitab yang tidak memiliki kebulatan hati adalah salah satunya contoh dari kisah Akan. Kalau kita tahu dan kita sudah dengar ceritanya, hari itu dibilang Yosua 22 ayat yang ke-20. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka Tuhan? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya, tapi seluruh bangsa Israel hari itu yang seharusnya menerima kemenangan melawan bangsa Ai, tapi hanya oleh karena Akan yang hari itu mengikuti nafsunya yang bersifat sementara, maka seluruh bangsa Israel tidak menerima kemenangan pada hari itu juga. Nah,
Seringkali nafsu-nafsu sementara dalam hidup kita akan sangat sering datang. Seperti contohnya juga Musa hari itu disuruh untuk ketuk tongkat di atas batu, dan dia memilih untuk mengikuti nafsunya yang sementara yang berkata bahwa aku ingin marah dan aku merasa aku layak untuk marah kepada bangsa Israel. Dan dia memilih untuk mengikuti nafsunya yang bersifat sementara, cuman karena dia sedang emosi, dan cuman karena nafsu yang sementara itu yang bersifat mungkin gak nyampe 5 menit dia marah sama Israel. Dan hari itu cuman karena nafsu yang sementara, dia kehilangan long term goals dia kehilangan destiny yang Tuhan sudah sediakan. Cuman karena apa? Nafsu yang sementara, short term temptation. Nah, seringkali dalam hidup kita akan menghadapi di depan sangat banyak short term temptation yang akan datang dalam hidup kita. Mungkin didikan demi didikan Tuhan, mungkin kecewa, mungkin kepahitan, mungkin roh penyesatan yang akan datang dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Tapi sekali lagi, jangan biarkan pada saat kita tidak memiliki hati yang bulat, short term temptation itu memotong dan menghalangi kita untuk bertemu kepada long term goals kita yang seharusnya Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Sekali lagi hari ini, kembali bulatkanlah hatimu. Jangan sampai nafsu-nafsumu yang bersifat sementara itu menghalangi destiny yang besar yang Tuhan telah sediakan, grand design yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.